Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini rekan-rekan mahasiswa sekalian, di mana di dalam ekonomi manajerial dengan chapter teori dan estimasi produksi. Langsung saja Pak Daniel akan menjelaskan secara komprehensif. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Niko. Ya, materi berikutnya dalam pembelajaran daring kita ini yang akan dijelaskan tentang teori dan estimasi produksi. Ya, jadi pokok bahasanya terkait tentang organisasi produksi dan fungsi produksi, kemudian fungsi produksi dengan satu input variabel, fungsi produksi dengan dua input variabel, kemudian skala hasil atau return to scale, dan fungsi produksi secara empirisnya. Itu topik-topik yang akan kita bahas nantinya. Itu, Pak Niko. Baik Pak, jadi langsung saja untuk definisi dari teori dan estimasi produksi Pak. Ya, baik. Secara pengertian umum pastinya saudara sudah tahu apa itu produksi ya. Produksi itu adalah proses mengubah input menjadi output ya. Jadi yang menjadi terkait dalam pengambilan keputusannya untuk materi kita teori dan estimasi produksi ini adalah bagaimana kita melihat untuk analisisnya apa hal-hal yang menjadi penting dalam melakukan estimasi produksi ini ya. Yang pertama adalah terkait dengan variabel-variabel yang menjadi penentu untuk analisis ya, pengambilan keputusan melalui estimasi permintaan ini. Variabel-variabelnya itu berkaitan dengan pastinya adalah sumber daya ya. Artinya yang menjadi pentingnya lagi adalah bahwa dalam pengklasifikasian untuk analisisnya nanti ada kita kelompokkan sumber daya yang sifatnya bisa diubah atau variabel, dan ada sumber daya yang sifatnya tidak bisa diubah atau tetap ya. Nah, sumber daya itu apa ya? Tenaga kerja, modal, teknologi, bahan baku, entrepreneur ya. Kemudian yang penting lagi dalam konteks analisisnya ini adalah bahwa bentuk analisis kita itu akan dilihat dari dua sudut pandang atau dua jangka waktu ya, jangka pendek dan jangka panjang ya. Untuk mudahnya memahami konsep dalam estimasi permintaan ini, kalau berbicara jangka pendek itu artinya yang kita bahas dalam konteks sumber daya tadi bahwa hanya ada satu input yang dianggap bisa diubah ya. Jadi hanya satu input. Sedangkan kalau jangka panjang semua input itu adalah sifatnya bisa diubah ya. Nah, dalam pembahasan berikutnya nantinya kita akan mengenal dengan penggunaan input tenaga kerja dan modal ya. Kenapa hanya dua input ini atau variabel ini yang kita gunakan? Yang pertama alasannya adalah satu, kalau semakin banyak variabelnya kan akan semakin sulit untuk menganalisanya dan menganalogikannya ya. Karena dengan dua variabel saja itu nanti kita harus berbicara soal dari sisi saudara nanti bisa lihat dalam konteks gambarnya ya. Bentuknya tiga dimensi ya. Menganalisis yang dua dimensi aja ya, dalam arti sumbu X dan sumbu Y itu kan sudah tidak mudah, apalagi ada sumbu Z-nya. Jadi tiga dimensi ya. Nah, yang kedua, kenapa hanya variabel tenaga kerja dan modal? Karena dua variabel ini ya mudah diukur atau ukurannya dapat ditentukan ya. Nah, kalau tenaga kerja berarti satu orang, dua orang kan gitu ya. Kalau modal 100.000, 200.000 ya, dan lain-lainnya. Itu penjelasannya Pak Niko. Baik Pak, di dalam materi kita ini diminta definisi daripada fungsi produksi dengan satu input variabel Pak. Ya, baik. Apa analisis atau apa yang dimaksud dengan fungsi produksi dengan satu input variabel? Ya. Dalam konteks estimasi permintaan, estimasi produksi ini ya, di awal tadi saya sudah sebutkan bahwa kita melakukan ada dua pendekatan cara
satu variabel dan dua variabel, satu input variabel dan dua input variabel, maka fungsi produksi satu input variabel itu artinya dari input-input yang ada tadi, ya seperti yang saya sebutkan, tenaga kerja, modal, tanah, ya tanah ini berkaitan dengan sumber daya, teknologi, gitu ya. Nah, jadi dari 4 variabel ini atau dari input-input ini hanya satu input yang kita anggap sebagai input yang bisa dirubah, yang lainnya tidak bisa diubah. Tujuannya untuk apa? Tujuannya kalau kita mau meningkatkan produksi yang semakin bertambah, maka inputnya ini yang kita tambah. Ya, jadi kalau saya menganalogikannya begini, seorang petani dia punya lahan katakanlah 1 hektar. Kalau dia mengerjakan sendiri, satu harinya mungkin itu hanya sekian ratus meter persegi yang mungkin dia bisa olah tanah tersebut. Tapi kalau dia mengajak keluarganya, katakanlah istrinya aja dulu, dengan mereka berdua, mungkin satu hari bisa lebih luas lagi lahan pertaniannya yang dia bisa olah. Kalau dia tambah lagi, maka akan semakin luas lagi dalam satu hari lahan pertaniannya yang bisa diolah. Itu yang dimaksudkan sebagai fungsi produksi dengan satu input variabel. Nah, ukuran-ukurannya itu ada yang namanya total produksi, gitu ya. Kemudian marginal produksi atau marginal produk, kemudian rata-rata produksi atau average product, dan elastisitas untuk outputnya, ya. Nah, secara hitungan-hitungan sederhananya nanti saudara bisa melihat pada tabel, ya. Nah, apa yang menjadi hal penting berikutnya dalam konsep estimasi produksi satu input variabel ini tadi adalah kita melihatnya dari bentuk kurva produksinya, ya. Jadi bentuk kurva produksi ini, ya, dari bentuk kurva produksi ini kita bisa membuat sebuah analisa, ya. Yang pertama, ya, nanti saudara lihat pada slide yang nomor 11, gitu ya, atau slide dari fungsi produksi yang menunjukkan ada 2 gambar, ya, bahwa gambar yang di atas itu menunjukkan, ya, grafik total produksi, ya, yang artinya apa? Kalau ditambahkan tenaga kerja itu sumbu yang horizontal, maka output yang akan dihasilkan akan semakin meningkat. Tapi pada satu jumlah tenaga kerja tertentu, maka produksi maksimalnya sudah tercapai. Kalau ditambahkan lagi, bukan semakin meningkat secara total, semakin menurun. Nah, kenapa terjadi demikian? Itu kita lihat atau kita dapat analisis pada gambar yang di bawahnya, yaitu gambar yang menunjukkan kurva marginal produknya, itu yang garis hitam yang langsung menungkik memotong sumbu horizontal, dan garis atau grafik rata-rata produksi yang masih di atas sumbu horizontal, ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa gambar yang berikutnya itu bisa kita pakai untuk membantu menganalisis dari grafik sebelumnya, ya, bahwa di total produksi tadi ada saya sebutkan pada satu jumlah tertentu faktor produksi tenaga kerja, maka jumlah outputnya akan maksimal. Di mana itu tercapai pada saat kurva atau garis marginal produknya itu memotong sumbu horizontal, ya. Jadi kalau sumbu horizontalnya itu sudah berpotongan dengan garis marginal produknya, maka produksi sudah maksimal, ya. Kenapa maksimal? Ya, karena kalau ditambahkan lagi, ya, penggunaan tenaga kerjanya, maka perubahan produksi yang dihasilkan bukan semakin meningkat, tetapi sudah negatif, ya. Jadi marginal product itu adalah perubahan jumlah output yang dihasilkan terhadap
penggunaan atau perubahan penggunaan tenaga kerja. Jadi sekali lagi, kalau sudah ya garis marginal produknya itu memotong sumbu horizontal, maka produksi maksimal khususnya untuk pendekatan secara satu input variabel tadi ya bisa dikatakan optimum. Ya. Itu Pak Niko. Baik Pak, jadi bagaimana menentukan tingkat optimum pada fungsi produksi dengan satu input ini Pak? Ya, pada slide berikutnya nanti saudara bisa lihat ya secara ukuran-ukurannya ya, bahwa untuk menentukan ya tingkat produksi yang optimum tadi bisa kita lihat dari sisi bentuk grafik ya itu. Nah, dari sisi perhitungannya kita bisa mengukurnya dari ukuran-ukuran sebagai berikut ya, yaitu marginal revenue product of labor. Jadi perubahan ya penerimaan dari output yang dihasilkan ya. Kemudian marginal resource cost of labor. Jadi perubahan biaya untuk tenaga kerja yang dikeluarkan ya. Jadi atau biasa disebut dengan marginal cost ya, disebutkan dengan marginal cost-nya. Itu dari mana? Ya jadi total cost dibandingkan dengan jumlah perubahan total cost dibanding atau dibagi dengan perubahan tenaga kerjanya. Jadi penggunaan tenaga kerja yang maksimum untuk mencapai produksi yang maksimum itu bagaimana? Kalau marginal produknya itu sama dengan marginal cost-nya ya, atau marginal revenue produknya sama dengan marginal revenue cost-nya. Jadi kalau kondisi data atau nilai ini belum sama, maka ya penggunaan tenaga kerja yang optimum untuk mencapai output yang maksimal belum tercapai ya, artinya belum terwujud. Jadi dalam arti begini, kalau konteksnya dia dari sisi grafik tadi masih berada di sebelah kiri titik puncak total produksi, berarti masih bisa ditambahkan tenaga kerja agar mencapai produk yang maksimum. Tetapi kalau posisinya adalah di sebelah kanan titik puncak itu, artinya bahwa penggunaan tenaga kerjanya itu sudah melebihi dari penggunaan optimum, maka hasilnya bukan semakin maksimal tapi semakin menurun. Jadi kalau dalam tabel saudara bisa lihat dalam posisi ya disebutkan di sini adalah 3,5. Ya ini dalam bentuk hitung-hitungan bolehlah kita katakan 3,5 tenaga kerja, tapi kalau realnya kan nggak boleh ya. Nah itu menunjukkan bahwa produksi yang dihasilkan itu sudah maksimum ya. Nah saudara juga bisa lihat dari sisi bentuk grafiknya bahwa penggunaan tenaga kerja yang optimum itu ditandai dengan perpotongan ya. Jadi pada titik potonglah antara garis marginal resource cost-nya dengan marginal revenue produknya. Demikian Pak Niko. Baik Pak, yang dimaksud dengan tadi satu input sudah. Sekarang kita masuk ke yang dimaksud dengan fungsi produksi dua input variabel Pak. Ya. Nah tadi saya katakan dalam satu input variabel bahwa hanya satu input yang bisa dirubah. Nah, untuk dua input berarti ada satu lagi input yang bisa diubah, yang kegunaannya atau dimaksudkan untuk menambah output. Jadi artinya kalau mau meningkatkan output yang semakin bertambah dalam konsep dua input ini adalah ada kombinasi penggunaan input variabel ya. Jadi kombinasi penggunaan input variabel ini yang akan ya menjadi ukuran apakah produksi yang mau dihasilkan nanti bisa maksimum atau tidak. Nah, konsep analisisnya itu menggunakan kurva isokon ya dan kurva isokos ya. Jadi kurva isokon itu adalah kurva yang menggambarkan kombinasi penggunaan dua input variabel tadi ya. Jadi kalau kita mau menghasilkan sejumlah output tertentu dengan jumlah tertentu, maka kita melakukan kombinasi dari dua input variabel ini tadi ya. Nah, bentuknya melengkung ya. Jadi kalau saudara perhatikan
konsep isokon ini mirip dengan kurva indifference ya. Kalau kurva indifference tadi ya itu dua jenis barang yang dikonsumsi secara bersamaan. Dalam estimasi produksi, dua input variabel yang digunakan secara bersama-sama untuk menghasilkan sejumlah output ya. Jadi untuk mengukur seberapa artinya mana kombinasi input variabel yang menghasilkan output yang paling maksimal itu dilihat dari posisi kurva isokonnya. Semakin tinggi posisi kurva isokonnya ya, jadi saudara bisa lihat pada gambar, semakin tinggi kurva isokonnya maka jumlah outputnya akan semakin banyak. Itu yang ditunjukkan dari kode 40Q gitu ya. Itu yang menunjukkan. Jadi artinya apa? Artinya 40Q itu penggunaan kombinasi yang maksimal ya. Jadi penggunaan kombinasinya begini juga saya tambahkan. Jumlah penggunaan kombinasinya semakin banyak, pastinya akan menghasilkan output yang semakin banyak juga. Ya, jadi kalau dia sifatnya hanya seperti indifference tadi ya, kalau untuk agar jumlah produksinya tetap gitu ya, maka satu input dikurangi untuk menambah input yang lain, itu hasilnya adalah tetap outputnya. Tapi kalau inputnya sama-sama bisa ditambahkan, pastinya ya hasil yang akan dicapai atau produksi yang akan dicapai itu adalah produksi yang maksimum ya. Nah, kalau kita lihat berikutnya dalam konsep kurva isokon ini ada yang dikatakan sebagai wilayah yang produksi paling ekonomis ya. Maksudnya bagaimana? Tujuan perusahaan untuk melakukan produksi itu kan adalah mencapai produksi secara massal ya. Produksi secara massal itu adalah produksi di mana biaya yang dikeluarkan sudah paling minimum, tapi output yang dihasilkan sudah semakin banyak. Ya, itu dia yang kaitan dengan wilayah ekonomis ini. Artinya adalah pada dari sisi gambar ini bahwa garis yang tebal hitam itu menunjukkan garis di mana wilayah produksi yang paling optimal bagi perusahaan untuk mencapai produksi yang ekonomis atau massal tadi ya. Jadi konsep dari pendekatan dua variabel tadi kita lihatnya dari dua pendekatan secara isokwan dan secara isokos nantinya. Baik, demikian Pak Niko. Baik Pak, lanjut untuk yang definisi MRTS Pak. Ya, kalau di dalam analisa perilaku konsumen tadi ada namanya marginal rate of substitution ya. Nah, karena apa? Karena penggunaan dua barang yang dikonsumsi atau bukan penggunaan, artinya mengkonsumsi dua jenis barang yang saling mensubstitusi. Nah, dalam estimasi produksi ini adalah marginal rate of technical substitution. Artinya pertukaran ya dua input agar tingkat produksi yang dihasilkan tetap sama. Ya, jadi kalau mungkin lebih mudahnya bagi saudara juga saudara langsung juga bisa melihat kepada slide. Ya, jadi marginal rate of technical substitution itu digambarkan dari contoh saya misalkan adalah titik N dan titik R. Ya, jadi titik N dan titik R itu kan berada pada kurva isokon yang sama, yaitu jumlah yang dihasilkan adalah 12. Jadi marginal rate of technical substitution itu adalah pertukaran agar tingkat produksi yang tetap apabila jumlah tenaga kerjanya ditambahkan, itulah yang di titik R ya. Tadinya yang di titik N jumlah tenaga kerjanya itu 1 gitu ya. Agar output yang dihasilkan tetap 12 ya. Dengan maksud menambahkan tenaga kerjanya dari 1 menjadi 2, maka jumlah modalnya itu harus dikurangi ya, dari 4 menjadi ya ini perkiraannya adalah 1,5. Agar apa? Agar produksinya tetap menghasilkan
12 ya. Itu yang menjadi penjelasan tentang marginal rate of technical substitution. Kalau dari sisi perhitungannya yaitu perubahan modal dibagikan dengan perubahan tenaga kerja atau marginal produk tenaga kerja dibagikan dengan marginal produk modal ya. Jadi saudara bisa lihat contoh berikut, penjelasan berikutnya bagaimana ya, dari sisi slide nanti saudara bisa perhatikan terkait dengan kalau sifatnya kedua input variabel itu secara substitusi ya atau secara komplementer ya. Nah, bagaimana kombinasi secara optimalnya dari sisi pertanyaan yang berhubungan dengan MRTS tadi ya. Tadi saya sudah singgung yaitu terkait dengan garis isokos ya. Isokos ini adalah ukuran biaya yang akan batasan biaya ya yang sanggup dibayarkan oleh perusahaan dalam hal membeli input variabel tadi ya. Jadi kalau sekali lagi di dalam budget line itu kan sejumlah uang yang dibelanjakan oleh konsumen untuk membeli berbagai jenis barang. Nah, kalau di sini adalah batasan biaya yang sanggup dibayar oleh perusahaan untuk mendapatkan input variabelnya. Jadi sehingga jadinya bagaimana pencapaian produksi yang maksimum itu? Maka pencapaian produksi maksimum itu adalah apabila kurva isokuannya bersinggungan dengan garis biayanya. Titik singgungnya inilah yang disebut sebagai keseimbangan produsen atau produksi yang maksimum, atau secara hubungan matematisnya MRTS itu adalah terkait dengan upah ya, tingkat upah dibagikan dengan tingkat suku bunga ya. Nah, yang menjadi penting lagi dari penggunaan analisis estimasi ini adalah kombinasi-kombinasi penggunaan input variabel yang bersinggungan dengan garis biayanya ya. Kombinasi-kombinasi ini, nanti titik singgung ini kalau kita hubungkan itu menjadi garis ekspansi. Jadi kalau dalam aplikasinya ini adalah kemampuan perusahaan untuk berekspansi, mengembangkan usahanya ya. Jadi sebagai contoh misalnya perusahaan yang membangun pabrik baru, itu adalah bentuk dari hasil perhitungan secara estimasi penggunaan isokuan dan isokos ini. Jadi artinya semakin tinggi persinggungan ini yang mengarah kepada garis ekspansi yang saudara bisa lihat di gambar slide, itu menunjukkan bahwa pastinya dia semakin menambah pabrik-pabrik barunya ya. Jadi sebagai contoh aplikasinya saudara bisa lihat dalam konteks teh botol sostro. Itu kan bukan banyak sih saya katakan, artinya dia membangun beberapa pabrik-pabrik ya di tempat-tempat tertentu yang tujuannya agar jumlah produksi sostronya itu semakin banyak. Agar apa? Agar bisa memenuhi kebutuhan konsumennya. Demikian Pak Niko. Baik Pak, sampai kepada pertanyaan terakhir mengenai konsep terbaru yang mungkin berkembang dalam estimasi produksi Pak. Ya, dalam hubungan kepada pengambilan keputusan manajerial, ya, maka konsep-konsep yang secara global, ya, bisa kita katakan demikian, itu adalah kaitan dengan kalau tadi saya kembali sedikit ya, kalau tadi ada input tenaga kerja, tanah, modal, teknologi, maka input teknologi ini yang paling banyak berperan dalam konteks estimasi permintaan untuk pengambilan keputusannya. Jadi perkembangan-perkembangan selanjutnya dalam kaitan dengan estimasi produksi ini ya dihubungkan kepada inovasi produksi atau inovasi produk. Kalau inovasi produk kan jelas berhubungan dengan teknologi. Inovasi proses itu juga berkaitan dengan teknologinya. Ya, kenapa demikian ya?
secara contoh real aja kan bisa kita lihat ya, kalau seperti pakaian dulunya kan sifatnya dijahit oleh manusia ya. Nah, saudara bisa bandingkan sekarang pakaian itu sudah dijahit melalui mesin atau dibuat oleh mesin. Nah, secara jumlah output yang dihasilkan kan sudah jelas berbeda ya, dengan orang gitu ya, dan dengan mesin. Dengan orang tadinya kalau mau meningkatkan produksi maka jumlah orangnya yang harus ditambahkan. Nah, dengan teknologi maka faktor input yang harus kita kombinasikan apa? Modal dengan kemajuan teknologi seperti apa yang bisa didapat dengan modal yang ada ya. Just in time ya, ini berkaitan dengan produksi tepat waktu ya, biasa digunakan oleh perusahaan-perusahaan Jepang ini ya. Kemudian apa namanya, persaingan secara benchmarking ya, artinya berdasarkan apa istilahnya benchmarking ini apa Pak Niko, apa namanya, ketentuan ya, standar tertentu gitu ya. Kalau seperti apa namanya, sekali lagi handphone, saya katakan tadi ketentuan standar handphone itu kan sekarang kan minimal harus touchscreen ya, atau sekarang minimal harus 2 kamera, 1 depan 1 belakang ya. Kemudian berkaitan dengan secara komputerisasi produksinya itu sudah dilakukan, atau secara manufacturing dengan mesin-mesin robot ya. Itu penjelasan tambahannya Pak Niko. Baik, terima kasih Pak Daniel, sangat komprehensif sekali untuk di chapter teori dan estimasi produksi. Sampai di sini perkuliahan kita untuk rekan-rekan mahasiswa. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, salam. Terima kasih ya.